Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini hari terakhir minggu biasa, sebelum besok kita memulai masa Prapaskah. Selama 8 minggu terakhir ini kita mendengarkan bacaan Injil dari Santo Markus. Hari ini Santo Markus dengan caranya mencoba, tentu dalam Injilnya dari awal sampai yang kita dengarkan hari ini, itu mencoba mewartakan siapa Yesus itu, dan juga mencoba menjawab pertanyaan, kalau kita mengikuti Yesus apa yang kita dapat. Itu ditulis oleh Markus sampai bacaan yang kita dengarkan tadi. Dengan jelas Santo Markus menerangkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang menjelma, Tuhan yang berziarah di bumi ini, mewartakan kehadiran kerajaan Allah, yang kemudian mengalami kesengsaraan, disalibkan, wafat, dan bangkit. Dan siapa yang mengikuti Tuhan kita Yesus dengan setia sesuai dengan ajarannya, lalu akan memperoleh berkat, akan memperoleh keselamatan, bukan hanya di surga tetapi sudah dimulai di bumi ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah dan seterusnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan seterusnya. Yang menarik adalah pada masa ini. Jadi siapa yang melakukan kehendak Tuhan pada masa ini. Kemudian nanti ada juga, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, maka juga akan menerima kebahagiaan dan seterusnya, hidup yang kekal di masa datang. Di situ ada dua masa, masa yang saat ini dan masa yang mendatang. Dalam konsep keyahudian pada masa sebelum dan pada masa Tuhan Yesus hadir di Palestina dulu, orang Yahudi membedakan masa yang sekarang pada waktu itu adalah masa di mana dunia berada dalam kekelaman. Setan berkuasa
dan semua orang hidup untuk dirinya atau kelompoknya, menyalahkan yang lain, membenarkan diri, dan seterusnya. Lalu masa datang adalah masa yang berbeda, masa di mana Allah menuntut balas, menghukum, dan seterusnya, dan mereka yang setia memperoleh ganjaran. Sementara dalam konsep Santo Markus, masa ini dan masa mendatang adalah berkelanjutan di dalam Tuhan. Maka bagi orang yang percaya dan dibaptis, hidup kekal, hidup bahagia di surga sudah dimulai sekarang. Mengikuti Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya, dan nanti akan memperoleh di masa datang kehidupan kekal. Semua ada di dalam Tuhan kita, Yesus. Mari kita mencoba untuk menghidupi ajarannya. Kita sudah mencoba berkorban. Kalau dikatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, dan seterusnya, hari ini saya mencoba mengajak kita untuk meninggalkan semua sikap primordialisme kita berkaitan dengan kelompok, berkaitan dengan suku, ras, etnis, bahasa, dan juga bahkan agama, untuk melihat yang lain sebagai saudara, sehingga bersama yang lain pun kita boleh mengalami kebahagiaan baik di bumi ini dan semoga kelak juga di surga. Arah dasar keuskupan kita tahun ini memberi kita peluang, khususnya bagi kita orang Katolik, untuk memanfaatkan situasi, mewujudkan ajaran Tuhan yang nyata, berbagi dengan sesama, meninggalkan zona nyaman hidup kita, bersama yang lain membangun masyarakat yang lebih baik. Lebih-lebih, puasa kita juga ada dalam kerangka puasa bersama saudara kita kaum muslimin. Kita wujudkan kebersamaan, kita wujudkan saling berbagi, dan semoga kita boleh menghidupi hidup sebagai masyarakat, sebagai satu bangsa di negara yang indah, besar, dan hebat ini. Amin.